Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi dan pengangguran. Yang pertama itu definisi inflasi dan pengangguran. Inflasi adalah peningkatan harga barang secara terus-menerus yang mengakibatkan penurunan dan daya beli masyarakat, sedangkan pengangguran adalah penduduk usia produktif yang aktif mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Eh, Bagian kedua yaitu penyebab dan indikator inflasi. Adapun penyebabnya itu inflasi tarif permintaan, di mana meningkatnya permintaan agregat melebihi kapasitas produksi nasional. Yang kedua, inflasi desakan biaya, di mana kenaikan biaya produksi yang dibebankan kepada konsumen. Yang ketiga itu inflasi campuran, di mana kombinasi dari inflasi tarikan permintaan dan desakan biaya. Adapun indikatornya itu indeks harga konsumen HK dalam kurung HIHK per CPI mencatat perubahan harga scanning barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Yang kedua itu indeks harga produksi, yaitu mengukur perubahan harga pada tingkat produsen atau grosses. Yang ketiga deflator produksi domestik atau bruto, mengukur inflasi yang mencakup seluruh barang dan jasa yang diperlukan untuk produksi. Yang ketiga itu inflasi dalam perspektif Islam. Pada pandangan Islam, Islam tidak mengenal inflasi karena mata uang dalam Islam bersifat stabil dengan menggunakan dinar dan dirham. Adapun dampak buruknya itu mengganggu fungsi uang, terutama fungsi tabungan, pembayaran di muka, dan unit perhitungan. Yang kedua, melemahkan semangat menabung. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan belanja non-primer dan barang mewah. Yang keempat itu mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif. Bagian keempat yaitu kebijakan ekonomi konvensional dan Islam dalam mengatasi inflasi. Adapun kebijakan ekonomi konvensional yaitu kebijakan moneter, di mana kenaikan suku bunga operasi pasar terbuka, sedangkan yang kedua kebijakan fiskal yaitu pengurangan belanja negara dan meningkatkan penerimaan pajak. Yang ketiga itu pengendalian harga dan subsidi, itu menstabilkan harga dengan mengendalikan harga dan subsidi. Adapun kebijakan ekonomi Islam yaitu menghapus riba, 2 zakat dan distribusi kekayaan, 3 larangan etikar dan spekulasi. Pengangguran dalam perekonomian. Perspektif ekonomi Islam, pengangguran adalah persoalan moral dan kemanusiaan, bukan hanya ekonomi. Sedangkan tanggung jawab negara adalah negara bertanggung jawab menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang mendapatkan pekerjaan. Adapun instrumen sosialnya yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang membiayai program pemberdayaan masyarakat miskin dan pengangguran. Selanjutnya itu hubungan pengangguran dan inflasi. Dalam konsep dasar, pengangguran dan inflasi memiliki dampak besar terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sedangkan pandangan Islam, pengangguran dan inflasi merupakan masalah kemanusiaan dan etika. Yang kedua, kebijakan pengangguran dan inflasi. Adapun kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran yaitu kebijakan fiskal ekspansif, yaitu pengangguran pajak bagi pelaku usaha terutama UMKM. Yang kedua, kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi yaitu kebijakan moneter, fiskal, struktural, dan sektoral. Itu saja sedikit penjelasan tentang pengangguran dan inflasi. Sekian, terima kasih.